Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah menunjukkan peningkatan kemampuan kapal induknya. Kapal meluncurkan dan memulihkan pesawat dari kapal induk pertama yang dilengkapi ketapel Fujian. Citra resmi yang dirilis oleh Angkatan Laut Cina mengkonfirmasi bahwa pesawat tempur siluman J-35 dan pesawat peringatan dini dan kontrol udara KJ-600 sedang melakukan uji coba kapal induk, sesuatu yang belum pernah terlihat sampai sekarang. Kita juga mendapatkan pandangan yang jauh lebih baik dari pesawat tempur berbasis kapal induk J-15T 1 kursi. Pesawat juga diluncurkan dan mendarat di atas Fujian. Kemunculan ketiga pesawat yang beroperasi dari kapal induk untuk pertama kalinya adalah sesuatu yang menakjubkan. Salah satu dari banyak yang telah datang tahun ini dari portofolio kekuatan udara Cina. Video dan foto tanpa tanggal yang menunjukkan operasi penerbangan di atas Fujian menunjukkan contoh-contoh ketika pesawat sedang dipersiapkan untuk peluncuran ketapel, lepas landas, dan kemudian melakukan pendaratan. Pesawat-pesawat tersebut juga ditampilkan dalam penerbangan, termasuk dalam formasi dengan pesawat perang elektronik seri J-15D. Fujian juga ditampilkan dari atas dengan J-35, KJ-600, dan J-15T yang ditempatkan di deknya. Fujian telah melakukan uji coba laut sejak Mei 2024, dan semakin banyak tanda-tanda bahwa operasi penerbangan sayap tetap sedang berlangsung. Pada bulan Agustus tahun ini, citra resmi menunjukkan J-15 di dek kapal induk dan terbang rendah di atasnya. Namun pada saat itu tidak ada indikasi yang jelas bahwa J-15 benar-benar lepas landas atau mendarat di Fujian. Video sebelumnya juga menunjukkan aktivitas J-15 di atas kapal Fujian, tetapi tanpa menampilkan lepas landas atau pendaratan dari kapal induk. Meskipun kita tidak tahu sudah berapa lama pesawat sayap tetap ini melakukan operasi penerbangan di atas kapal induk, terungkapnya ketika pesawat tersebut saat beraksi sekaligus merupakan satu kemajuan besar. Dari tiga jenis pesawat, keluarga J-15 adalah pengembangan Cina dari Sukhoi Su-33 era Soviet. Versi T secara khusus dikembangkan untuk peluncuran ketapel atau katobar. Varian J-15 sebelumnya serta Su-33 dirancang untuk digunakan pada kapal induk lepas landas yang menggunakan Skyjam atau Stobar. Sementara J-35 adalah pesawat tempur generasi berikutnya dari kapal induk Cina, sebuah desain siluman yang sejak awal dirancang untuk melakukan operasi lepas landas dengan ketapel. Dikembangkan dari FC-31 berbasis darat, terdapat pula tanda-tanda bahwa J-35 seperti J-15T pada akhirnya mungkin juga akan beroperasi di Liaoning dan Shandong. Namun hingga saat ini pesawat itu belum pernah berpartisipasi dalam operasi kapal induk apapun selain dalam bentuk tiruan. Mengenai KJ-600, ukuran dan performa pesawat ini membuatnya hanya cocok untuk operasi di katobar, hingga penggunaannya terbatas pada Fujian dan kapal induk lainnya. Setidaknya 3 pesawat terlihat di dek Fujian. Pesawat ini akan menjalankan peran yang sama dengan E-2 Hawkeye milik Angkatan Laut Amerika. Meskipun bukan tiruan langsung, ukurannya sangat mirip, baik dari segi ukuran maupun desain keseluruhan. Secara keseluruhan, menguji kemampuan Fujian untuk meluncurkan dan memulihkan pesawat sayap tetap merupakan bagian penting dari jalur menuju layanan operasional. Namun hal ini telah menambah daya tarik. Tidak hanya kapal induknya yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri, tetapi juga J-35 dan KJ-600 adalah elemen terpenting dalam sayap udaranya. Yang sama pentingnya adalah fakta bahwa Fujian dilengkapi dengan ketapel bertenaga elektromagnetik. Pengujiannya pertama kali dimulai pada tahun 2023 saat kapal tersebut masih dalam tahap perlengkapan. Berbeda dengan Angkatan Laut Amerika yang telah berpengalaman puluhan tahun dengan ketapel bertenaga uap, Cina memilih ketapel elektromagnetik untuk kapal induk katobar pertamanya. Perlu dicatat bahwa USS Gerald Ford milik Angkatan Laut Amerika adalah kapal induk pertama yang berhasil menerbangkan pesawat menggunakan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik atau EMALS.
Seperti yang telah sering kita bahas, ketapel elektromagnetik menawarkan beberapa keunggulan. Salah satunya adalah kemampuannya untuk disetel lebih presisi untuk berbagai jenis pesawat, termasuk yang lebih besar dan lebih lambat seperti KJ600 atau yang lebih kecil dan lebih ringan seperti drone. EMARS juga secara mekanis lebih sederhana dibandingkan pendahulunya, sehingga menghasilkan waktu reset yang lebih rendah, kemampuan yang dapat membantu meningkatkan sorti. Meskipun citra terbaru dari uji coba Fujian berfokus pada kekuatan udara sayap tetap berawak tradisional, sangat mungkin bahwa kapal Idu ini dan kapal-kapal Cina berkemampuan penerbangan lainnya pada akhirnya akan mengoperasikan platform nirawak canggih. Dalam hal ini, kemampuan yang ditawarkan oleh EMAS sangatlah relevan. Angkatan Laut Cina diketahui sedang mengembangkan kendaraan udara tempur nirawak canggih dan jenis drone lainnya yang dapat diluncurkan dari kapal Idu dan kapal perang amfibi dek besar. Fujian tentu tidak terkecuali dalam hal ini. Apapun cobaan dan kesengsaraan yang mungkin dihadapi Angkatan Laut Cina dengan penerbangan lokalnya yang baru, proyek Fujian merupakan indikasi dari dorongan modernisasi yang lebih luas dalam angkatan udaranya. Selain kapal selam dan kapal tempur permukaan yang semakin canggih dan bertenaga, Cina juga sedang dikabarkan mengembangkan kapal Indo Katobar berikutnya. Kapal Indo ini kemungkinan juga bertenaga nuklir. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flying Eagle, fight like a falcon.